Jadi kitab Yesaya ini lumayan panjang. Maka kita harus memahami garis besar. Ikhtisar kitab Yesaya itu sangat penting ya. Kalau sudah punya garis besar, mungkin membaca setiap pasal lebih mudah menangkap intinya, maksudnya. Untuk itu, kemarin sudah jelaskan ya, garis besar itu dua bagian. Jumlah pasal 66, dua bagian yang besar. Bagian yang pertama, 1 sampai 39 ya, hukuman Tuhan. Tapi tidak selalu, tetapi rata-rata itu hukuman Yahweh itu sebagai raja. Jadi di sini banyak raja, nubuat tentang raja, nubuat tentang Immanuel, seorang anak akan lahir. Ada nubuat tentang raja, kemudian sebagai raja, kemudian bagian yang kedua ya, bagian yang kedua pemulihan. Pemulihan itu terjadi bagaimana caranya? Melalui hambanya. Jadi hari ini bagiannya pasal 40 sampai 55. Keselamatan hamba Tuhan. Jadi keselamatan ini terjadi melalui hamba Yahweh ini. Jadi dua bagiannya. Hukuman Tuhan sebagai raja, kemudian pemulihan Tuhan sebagai hamba. Jadi malam ini kita akan belajar hamba Tuhan itu artinya apa. Melalui hamba Tuhan ini penyelesaian terjadi, keselamatan Tuhan ini juga terjadi. Jadi itu kita harus memahami siapa hamba Tuhan itu. Itu salah satu tema yang penting malam ini. Jadi bagian yang kedua, pemulihan Tuhan. Itu jumlah pasal itu 27 pasal seperti jumlah perjanjian baru ya. Ini juga ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu 40 sampai 55 keselamatan hamba Tuhan tadi. Kemudian nanti 56 sampai 66 ya. Mungkin minggu depannya. Penyelesaian keselamatan Tuhan. Jadi bisa dibagi. Jadi pasal 40 itu sangat penting di dalam kitab Yesaya. Karena hukuman Tuhan itu berubah menjadi pulihan Tuhan. Maka pasal 40 itu tertulis tentang nubuat tentang Yohanes Pembaptis dan Mesias. Seperti Yesaya pasal 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi itu ya kita semua tahu ya, Matius 3, Markus 1, Yohanes 1 itu Yohanes Pembaptis ya. Berseru-seru ya di padang gurun. Jadi ayatnya sama dengan kitab Yesaya 40 ayat 3. Jadi dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi jalan untuk Tuhan. Ini siapa Tuhan ini? Kemudian luruskan padang belantara. Padang belantaranya mungkin jalan yang enggak kata ya. Itu tapi jalan raya bagi Allah. Itu siapa? Jadi itu Mesias. Melalui Mesias, kedatangan Mesias, pemulihan, keselamatan ini akan terjadi. Maka pasal Yesaya pasal 40 itu sangat penting. Hari ini pasal 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Jadi dosa yang paling besar dari bangsa Israel, mengapa mereka dibuang ke Babel? Karena ya mereka menyembah berhala. Maka pasal 46 itu semacam perdebatan antara Allah dan umat Israel yang menyembah berhala. Menyatakan kesalahan, dosa bangsa Israel. Jadi dewa atau berhala mereka seperti apa? Jadi Yesaya 46 ayat 1, dewa Bel sudah ditentukan, dewa Nebo sudah diletakkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak
sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Di sini orang Israel menyembah dewa Babel, ya, dewa Babel. Namanya itu Bel. Bel itu artinya majikan, majikan. Baal juga majikan. Kalau bahasa Ibrani itu suami juga bisa. Jadi menyembah dewa Bel. Bel itu sama dengan Marduk. Itu dewa Babel yang sangat terkenal. Kemudian dewa Nebo itu anak Marduk, anak Bel. Jadi ini dewa-dewa Babel disembah oleh orang Israel, bangsa pilihan. Tetapi itu semua dihancur oleh Tuhan sehingga diangkut di atas binatang. Jadi dewa itu tidak ada kuasa, tidak berdaya. Jadi dewa itu sebenarnya harus menyatakan kekuatannya, tapi diangkut di atas binatang ini. Artinya tidak ada kuasa. Tetapi di sini ayat 3 sampai 4 itu menyatakannya perbedaan kekuatan Allah. Dengarlah aku. Di sini aku, hai kaum keturunan Yakub. Di dalam kitab biasa itu keturunan Yakub. Banyak ya keturunan Yakub. Kalau disebut Yakub itu artinya keturunan orang berdosa. Berbeda dengan keturunan Israel ya. Keturunan Israel biasanya itu arti positif. Tapi keturunan Yakub itu orang berdosa. Karena arti nama Yakub itu negatif ya. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang yang kutukung sejak dari kandungan. Bangsa itu lahir karena Allah ya. Hai orang-orang yang ku junjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia dan sampai masa putih lampumu, aku menggendong kamu. Jadi dewa-dewa yang disembah oleh Israel itu diangkut di atas binatang. Tidak ada berdaya. Binatang. Tetapi Tuhan kita, Yahweh kita, menggendong kamu. Jadi itu semacam perbandingannya, perbandingan. Jadi di sini aku berapa kali di sini ya? Aku. Jadi itu sangat menekankan akulah, bukan yang lain. Dengarkanlah aku. Karena bangsa Israel tidak mau mendengar, tetap menyembah berhala. Jadi aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi itu Tuhan mungkin Tuhan sendiri berseru-seru ya untuk mengembalikan bangsa Israel dari segala macam penyembah berhala. Tetapi bangsa Israel tetap menolangnya. Jadi itu kita bisa merasakannya hati Tuhan. Bangsa Israel melukai hati Tuhan. Jadi para dewa Tuhan semesta alam. Jadi dibandingkannya para dewa tidak berdaya, diangkut di atas binatang, tapi Tuhan semesta alam menggendong kita. Beda dengan para dewa. Jadi Tuhan semesta alam itu artinya yang menguasai semua alam semesta, semua mungkin dunia loh. Maka di dalam kitab Yesaya itu sering disebut Tuhan semesta alam. Itu Lord Almighty. Maka di sini pasal 46 itu dengarkanlah, ingatlah selalu itu berulang-ulang. Kemudian 47, Babylon akan dihancurkan. Memang sudah kemarin ya pasal 13, 14 sudah ada nubuat tentang keruntuhan Babel juga. Tetapi di sini berulang lagi. Kenapa berulang lagi? Karena pasti akan terjadi. Itu sangat betul-betul bernubuat berkali-kali. Biar mereka percaya dan juga pasti akan terjadi hukuman terhadap Babel yang begitu sombongnya. Jadi hukuman terhadap Babel akan terjadi dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Itulah ciri khas keruntuhan Babel. Babel itu berkuasa besar, maka orang Israel tidak percaya. Bagaimana mungkin Babel dihancurkan? Ya oleh bangsa siapa? Tidak ada yang berkuasa
besar untuk menghancurkan kerajaan Babel. Tidak percaya bangsa Israel. Walaupun Yesaya berteriak-teriak. Tetapi Tuhan berkata, akan kebinasan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong. Jadi ini ciri khas keruntuhan Babel. Kalau saudara-saudara nanti membaca kitab Wahyu pasal 18 ayat 10. Waktu sebelum Tuhan Yesus datang. Celakalah, celakalah engkau, hai kota yang besar Babel. Sebenarnya di sini di dalam kitab Wahyu itu Babel itu sebenarnya tidak ada lagi kerajaan ini. Tetapi disebut Babel. Itu Babel di sini artinya kerajaan Roma. Kerajaan Roma juga disebut Babel. Kenapa disebut Babel? Karena kerajaan Roma juga menghancurkan bait suci. Babel ini dihancurkan karena Babel ini menghancurkan bait suci Salomo. Babel ini juga menghancurkan kerajaan Roma ini juga menghancurkan bait suci Herodes ya. Sehingga yang menghancurkan bait suci pasti itu mereka dihukum mati, dibinasakan. Maka waktu itu juga sama. Kerajaan Roma akan dihancurkan. Hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dalam 1 jam saja sudah berlangsung. Jadi ciri khas keruntuhan Babel, kerajaan-kerajaan, yaitu kerajaan dunia. Itu akan dihancurkan secara tiba-tiba. Itu ciri khas hukuman Tuhan. Dunia sekarang, saudara-saudara, akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang tidak percaya. Bagaimana mungkin dunia ini yang mungkin sekarang terus maju, berkembang, enak hidup di bumi ini. Banyak orang menaruh harapan di bumi ini. Tetapi Alkitab ya tetap mengajar ya, akan dihancurkan secara tiba-tiba. 1 jam saja. Dengan sekonyong-konyong. Kalau saudara-saudara membaca kitab Wahyu pasal 18, itu berkali-kali ya, 1 jam saja. Atau suatu hari akan dihancurkan dunia ini. Jadi jangan menaruh harapan di bumi ini, di kerajaan dunia ini. Pasti akan dihukum. Kemudian Tuhan menciptakan kemudian Babel diciptakan, kemudian pasti datang. Kitab Wahyu juga ya. Bumi baru, langit baru. Jadi hal-hal yang baru akan diciptakan. Kemudian damai sejahtera. Datang, damai sejahtera. Itu sama dengan isi kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu. Yesaya 48 ayat 20. Keluarlah dari Babel. Larilah dari Kasidim. Kasidim itu sama dengan Babel ya. Ur Kasidim itu sama dengan Babel. Ini kota besar di kerajaan Babel. Banyak bangsawan-bangsawan tinggal di Kasidim. Maka itu simbol kerajaan ibu kota kerajaan Babel. Sama, larilah dari Kasidim. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Jadi itu kebebasan terjadi, semua diperbaharui. Ada damai sejahtera. Kemudian pasal 49 itu mulai berbicara tentang hamba Tuhan. Ini pemulihan akan terjadi melalui hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu sering disebut pujian hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya. 4 pujian. Sebenarnya pasal 42 ayat 1 sampai 9 sudah ada pujian nubuat hamba Tuhan. Hamba Yahweh. Kemudian yang kedua, pasal 49 ya. Ayat 1 sampai 13. Kelahiran hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan lahir. Kemudian pasal 40 ayat 4 sampai 11. Ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu akan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir kita sudah sering dengar pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita dan menang. Jadi sebenarnya
istilah hamba Tuhan itu sangat ironis. Kata ini sangat sebenarnya tidak nyambung. Hamba dan Tuhan itu sebenarnya tidak nyambung karena itu lawan kata. Tuhan itu bagaimana menjadi hamba? Sulit mengerti hamba Tuhan itu. Karena apalagi hamba Tuhan itu yang menderita. Bagaimana mungkin hamba yang diutus Tuhan dia bisa menderita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi rencana Tuhan untuk memulihkan Israel atau Yakub atau orang berdosa itu akan terjadi melalui hamba Yahweh ini. Di sini ayat 41 ayat itu, dengarlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi 49 ayat 1 itu dua tentang kelahiran hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi di sini hamba Tuhan sebenarnya arti yang pertama itu sebenarnya Nabi Yesaya juga bisa, dan juga tafsirannya yang kedua artinya Israel. Israel juga sebenarnya hamba Tuhan, sering disebut hamba Tuhan. Tetapi bukan hanya Yesaya dan Israel, bangsa Israel saja, itu Mesias yang akan datang. Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu Yesus Kristus. Itu dialah hamba Tuhan. Kemudian pasal 53 ya. Ini mungkin paling terkenal, hamba Tuhan yang menderita dan menang. Jadi hamba Tuhan itu dihina dan dihindari orang seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Kemudian dia tidak membuka mulutnya. Dia menderita tetapi dia tidak menderita, tidak membuka mulutnya, tidak melawan, tidak membela diri. Jadi dia ayat pasal 53 ayat 7 ya. 7 di sana juga. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi dia menderita, dia dihukum dengan ketidakadilan, tetapi dia tetap tidak berbicara, tidak melawan. Itu sikap hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Kita juga sering menderita. Maka banyak orang itu suka bersungut-sungut, berbicara tentang kesulitannya. Tapi Tuhan Yesus Kristus ya, waktu menuju ke Golgota tidak berbicara apa-apa. Kemudian nubuatnya di sini ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Waktu Yesus disalibkan, di kiri kanan ada penyamunnya, penyamun kiri kanan. Jadi itu salah satu nubuatnya juga, di antara penjahat-penjahat. Yesus disalibkan dan dikuburkan seperti orang berdosa. Jadi itu nubuat kematian Yesus Kristus ya, atau salib Yesus Kristus. Kemudian ayat 11, sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Jadi di dalam kitab Yesaya itu terang itu penting. Banyak orang akan melihat terang. Terang itu juga nubuat tentang Mesias, juru selamat. Atau di sini melihat terang itu kebangkitannya, kebangkitannya. Jadi pasal 53 ini penuh dengan nubuat tentang Yesus Kristus yang akan menderita, yang akan bangkit. Maka orang agama Yahudi itu melarang membaca kitab 53. Karena sebenarnya mereka sulit menerima. Sulit, tidak masuk akal juga. Bagaimana hamba Tuhan atau orang-orang seperti di sini, bagaimana Nabi menderita, bagaimana Nabi dibunuh oleh tangan manusia.
Itu sebenarnya orang Kristen kita sudah lama gereja atau sudah ya sering mendengar Injil Yesus Kristus ini sehingga mungkin mudah menerimanya, tapi sebenarnya secara logika manusiawi ya tidak masuk akal hamba Tuhan yang menderita ini. Maka sampai sekarang orang Yahudi tetap menolaknya dan tidak mau menafsirkan itu Yesus Kristus atau Mesias. Tetapi kita menafsirkan hamba Tuhan itu Yesus Kristus itu. Di mana ada buktinya? Di sini saya coba satu ayat tadi. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 itu sangat penting. 30 ini. Karena di sini ada satu kisah orang Ethiopia ya. Orang Ethiopia itu pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kantage. Itu sida-sida ratu negeri Ethiopia. Mungkin dia tinggal di Ethiopia atau mungkin sudah ya mungkin sukunya sudah campur, tetapi dia tetap datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Karena setiap orang Yahudi laki-laki wajib datang ke Yerusalem setahun 3 kali ya, hari raya besar. Jadi dia mungkin lagi pulang ke kampung halamannya lewat di daerah Samaria. Waktu itu ketemu sama Filipus. Filipus itu melihat sida-sida itu. Kemudian Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kebetulan sida-sida itu di atas kuda atau mungkin di mana kurang jelas, tapi dia membaca kitab Yesaya ini. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Yang membaca Alkitab banyak, tapi ya tidak tahu, tidak ada yang mengajarnya. Ya seperti zaman sekarang juga. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dia naik ke atas kereta, kemudian duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikutnya. Ini pentingnya. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ya pas dia membaca Yesaya 53 ayat 7 ini. Jadi ini seekor domba atau hamba Tuhan itu siapa? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Jadi dia mau tahu juga, ini hamba Tuhan ini siapa? Nabi Yesaya sekarang berkata ini kepada siapa? Nubuat tentang siapa? Tentang dirinya atau Nabi Yesaya atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus ini menyatakan, menjelaskan hamba Tuhan itu, hamba Yahweh itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dia mungkin ya terang, terbuka tentang kitab Yesaya pasal 53 ini. Hamba Tuhan itu siapa? Dia betul-betul mengerti itu Yesus Kristus yang menderita, yang bangkit antara orang mati. Sehingga dia ya ayat berikutnya dia langsung mau dibaptis karena dia penuh keyakinan Yesus Kristus itulah hamba Tuhan. Maka gereja menafsirkan hamba Tuhan itu Yesus Kristus. Jadi pasal 54 ini perjanjian damai di Sion. Sering disebut ya di dalam kitab biasa itu Sion. Sion itu sebenarnya artinya bukit ya, bukit. Karena di Bait Suci Yerusalem itu semacam bukit ya, bukit Sion. Maka itu zaman pembuangan Israel itu Yerusalem atau Bait Suci itu sering disebut Sion. Jadi akan terjadi perjanjian damai melalui pelayanan hamba Tuhan. Jadi pasal 52, 53 itu hamba Tuhan yang menderita sehingga 54 ada janji damai, damai sejahtera.
Jadi itu hasilnya. Itu maka di sini Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi itu Yehova itu disebut seorang suami. Jadi memang itu hubungan orang Israel atau umatnya itu sama Allah itu sama dengan suami istri. Karena di Taman Eden itu Adam dan Hawa itu suami istri. Jadi bukan mungkin kebetulannya. Melalui Adam dan Hawa ini kita bisa menebak ya, memikirkan hubungan itu begitu intimnya. Suami istri artinya sangat intim. Itu harus terjadi antara Allah dan umatnya. Maka di sini disebut suami. Dan juga di sini yang Maha Kudus. Jadi istri itu harus mencintai suaminya, bukan yang lain. Dia yang menebus. Maka itu janji ini diikat di atas Gunung Sinai, seperti suami istri ya. Jadi ingatlah kembali sebagai suami. Kemudian ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi perjanjian damai ini terjadi melalui hamba Yahweh yang menderita itu. Jadi perjanjian damai itu ciri khas surga. Damai itu bahasa aslinya shalom ya, shalom. Shalom itu yang paling penting di dalam kerajaan surga. Jadi damai itu terjadi. Yesus Kristus pun bangkit antara orang mati, kemudian menjumpai murid-muridnya. Setiap kali dia ketemu, kalau membaca Yohanes pasal 20, Yesus selalu berkata, ya damai bagimu, damai sejahtera bagimu. Karena melalui pelayanan Yesus Kristus, melalui salib Yesus Kristus, kebangkitannya, Yesus Kristus membawa damai di kota Yerusalem dan juga kepada umatnya. Ya, kota Yerusalem juga sebenarnya kota damai, kan? Kota damai. Ini betul-betul terjadi melalui pelayanan Yesus Kristus. Kemudian bukan hanya damai saja, di sini Yesaya 54 ayat 12. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Jadi pasal 54 itu bagian B itu berbicara tentang pemulihan kota Yerusalem. Temboknya, dasarnya semua dihiasi dengan segala macam batu permata. Jadi ini semua sekarang pasal 54 itu perjanjian damai yang terjadi itu sama dengan kitab Wahyu pasal 21 ayat 2. Aku akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang bertandan untuk suaminya. Di sini suaminya, di atas di suaminya. Jadi kota kudus itu hiasannya, tidak menulis semua di sini, tapi ini hiasannya kota Yerusalem baru itu sama dengan di sini segala macam 12 macamnya. Batu delima segala macam itu 12 macam batu permata itu dihiasi. Itu semua itu kota Yerusalem baru atau nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu itu semua ayatnya dari kitab Yesaya. Kebanyakan. Tidak ada yang baru. Kemudian pasal 55, jadi di sini maka perjanjian damai ini terjadi sehingga Yesaya itu mengajak orang, ayo ikut
dalam kerajaan damai itu. Maka di sini pasal 55 ayat 1, ayo, hai semua orang haus, marilah dan minumlah. Di sini lala banyak ya. Pasal 55 ayat 1 sampai 12, kira-kira mungkin 12 kali ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah, minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi ini keselamatan ini terjadi sehingga pasal 55 mengajak semua orang, ayo datang. Di sini ada berkat. Itu tanda berkat di sini air. Simbol Roh Kudus ya. Kemudian gandum itu makanan, roti. Kemudian di sini anggur. Anggur itu sebenarnya simbol sukacita juga. Minuman juga bisa simbol sukacita. Susu itu ciri khas tanah Kanaan. Susu itu ya simbol kelimpahan. Jadi ajak orang-orang untuk menerima keselamatan damai ini. Jadi pasal 55 itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi haus atau tidak punya uang itu semua itu diberi dengan cuma-cuma, dengan hanya anugerah saja. Itu terjadi. Maka Yesus Kristus juga Yohanes pasal 7 ya. Pada hari yang terakhir, itu hari raya Pondok Daud. Hari raya yang terakhir. Itu hari raya Pondok Daud itu simbol hari terakhir ya, hari penghakiman. Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus Kristus juga sebagai hamba Tuhan, dia menyatakan, mengajak orang-orang datang untuk menerima keselamatan. Damai sejahtera itu. Jadi ayatnya sama ya, kitab Yohanes dan Yesaya 55. Kemudian nanti juga kitab Wahyu juga sama, 22. Loh dan pengantin perempuan. Dan berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air hidup dengan cuma-cuma. Jadi itu semua sama. Zaman Nabi Yesaya, kemudian Yesus Kristus yang menggenapinya semua, nanti yang kedua kali datang, itu semua akan terjadi. Takhta Allah juga nanti, dari takhta Allah, air sungai kehidupan itu keluar. Semua orang harus minum air kehidupan itu. Jadi ini ajakan terjadi. Jadi zaman sekarang itu banyak orang ya harus mendengar ya suara ini. Kita harus berteriak-teriak juga karena banyak orang sekarang haus ya, capek, mau beli keselamatan dengan uang, tetapi ya Tuhan mengajak kita, semua orang miskin, orang siapapun diajak, diberi keselamatan dengan anugerah. Kita juga harus selalu minum air ini juga. Air itu sebenarnya simbol Roh Kudus juga. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Jadi selalu di dalam hati kita dipenuhi dengan roh, air hidup ini. Yang keluar dari takhta Allah. Takhta Allah di bumi itu apa? Takhta itu sebenarnya mimbar ya. Sama dengan mimbar. Firman Tuhannya keluar dari sana, kita terus makan, minum. Sehingga kehidupan kita itu ada damai sejahtera dan sukacita. Kemudian keselamatan bagi semua orang. Jadi keselamatan ini bukan hanya bangsa Israel. Tetapi keselamatan itu akan terjadi untuk semua orang. Di sini pasal 50 pentingnya itu semua orang. Di sini ada satu ayat 3. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Jadi orang asing itu di dalam Alkitab itu bahasa Inggris Gentile ya. Gentile itu bukan hanya orang asing. Maksudnya orang asing di dalam Alkitab itu orang bukan Yahudi, itu orang asing.
Karena menurut bangsa Israel, orang bukan Yahudi itu semacam anjingnya, anjing. Tidak ada keselamatan untuk mereka. Itu pemahaman bangsa Israel. Maka mereka mungkin agak sombong. Tetapi di sini ya, waktu melalui pelayanan hamba Tuhan, melalui Yesus Kristus, banyak orang akan diajak dan termasuk orang-orang di luar Israel juga akan menerima keselamatan. Maka jangan berkata orang kebiri ini juga secara jasmani ya mungkin agak cacat ya orang kebiri. Secara jasmani sebenarnya orang bercacat biasanya tidak akan najis menurut hukum Taurat. Tetapi keselamatan dari hamba Tuhan ini terjadi siapapun akan mengalami keselamatan. Jangan berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Jadi orang kebiri pun bisa bertumbuh, bisa menghasilkan. Ini akan terjadi. Semua orang mengalami keselamatan. Jadi keselamatan Allah tidak tergantung pada jasmani dan keturunan daging, tapi oleh iman. Maka sekarang ada salah satu gerakan ya, Sionisme atau gerakan namanya Back to Jerusalem. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu bukan hanya untuk orang Israel. Orang Israel di sana. Tidak, itu keselamatan itu semua bangsa, semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi saudara-saudara hati-hati ya gerakan Back to Jerusalem. Maka sekarang itu banyak orang China, ya orang Korea juga ada, selalu datang ke Yerusalem, kemudian mendoakan Yerusalem. Kalau begitu katanya diberkati oleh Tuhan. Itu sebenarnya mungkin tidak alkitabiah. Jadi Sionisme itu salah. Bangsa pilihan itu perjanjian lama itu bangsa pilihan itu orang Israel semacam imamnya menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi gagal sehingga keselamatan itu untuk orang bukan Yahudi juga terjadi di mana-mana. Semua orang percaya. Maka di sini mereka ayat 7 ya, mereka akan kubawa ke gunung. Mereka di sini artinya orang asing. Semua orang percaya. Mereka kubawa ke gunungku. Di sini bait suci ya, Sion yang kudus akan kuberikan kesukaan di rumah Tuhanku. Bait suci, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah Tuhan bagi segala bangsa. Di sini penting, segala bangsa. Jadi rumah Tuhan itu, rumah bait suci itu bukan untuk orang Israel, tetapi bukan untuk untuk orang percaya. Jadi rumah Tuhan di sini bukan hanya bait suci yang ada di kota Yerusalem, tetapi rumah Tuhan itu semacam luas tentang gereja, tubuh Yesus Kristus. Kemudian ya pasal 56 sampai 66 itu bagian yang terakhir ya, penggenapan keselamatan. Jadi penggenapan keselamatan yang pertama, keselamatan itu akan terjadi untuk semua orang. Jadi itu kitab Nabi ya, kitab Nabi itu struktur hampir sama kitab Yeremia, kitab Yeskiel yang nanti kita akan baca bersama-sama itu. Kitab Yeskiel juga sama. Yang terakhir itu biasanya Yeskiel juga pasal yang terakhir itu selalu membuat pengharapan atau penggenapan keselamatan itu. Hampir sama seperti kitab Wahyu juga. Kemudian secara singkat ya pasal 56 sampai 59 itu pertobatan dan penghukuman. Jadi untuk menerima keselamatan itu bangsa Israel yang sekarang menyembah berhala, mereka harus bertobat. Itu sangat ditekankan. Maka pasal 56 ayat 9, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Jadi itu arti itu kiasannya. Segala binatang itu musuh-musuh yang kejam. Itu datanglah untuk makan bangsa Israel. Itu maksudnya. Mengapa hukuman seperti ini ya? Hukuman keras dari Tuhan. Kenapa ini terjadi?
Ini 3 macam. Pasal 56 sampai 57 itu pemimpin-pemimpin yang fasik. Pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin politik Israel, mereka fasik. Kalau satu agama itu, kalau mau hancur, biasanya rusak dari pemimpin dulu. Pemimpin rusak, kemudian nanti umatnya menjadi orang buta secara rohani. Jadi ini terjadi, pemimpin-pemimpin ini mencari keuntungannya sendiri, seperti gembala palsu, nabi palsu, seperti anjing-anjing bisu ya, anjing tidak tahu belayak, mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja, malas-malas. Jadi ini terjadi. Sebenarnya orang Kristen itu sebenarnya pemimpin juga ya. Semua orang Kristen dipanggil sebagai pemimpin di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita sebenarnya pemimpin. Gereja juga memimpin bangsa ini. Harapan bangsa kita tergantung pada gereja. Jangan menganggap itu pemerintah atau manusia. Tapi pemimpin ini tidak berfungsi. Mencari keuntungannya sendiri. Jadi hidup untuk dirinya sendiri. Maka hukuman. Kemudian yang kedua, penyembahan berhala sebagai perzinahan. Mereka menyembah segala macam berhala. Ini nanti akan jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga hari ini ya, pasal 58, kesalehan yang palsu dan munafik. Semua orang itu berbicara tentang agama, kata-kata agamawi, tetapi itu palsu. Hatinya jauh dari Tuhan. Contohnya 2 contoh. Di sini puasa, dia berpuasa, tetapi tidak berbuat baik, tidak melakukan keadilannya. Hari Sabat sering melanggar hari Sabat. Hari Sabat itu mencari kesenangan. Jadi 2 contoh. Tetap melakukan agamawi atau atur liturgi, tetapi tidak saleh, tidak setia, tidak kudus, munafik. Dalamnya, hatinya, di luarnya itu beda. Maka pasal 59-nya, dosa adalah penghambatan keselamatan. Memisahkan. Dosa ini memisahkan antara Allah yang Maha Kudus sama umatnya. Maka mengapa ada penghakiman-penghakiman seperti ini ya? Biar mereka bertobat. Maksudnya bertobat bukan untuk menakutkan umatnya. Jangan salah paham ya. Di dalam Alkitab ada neraka. Mengapa ada neraka? Mengapa Yesus menyebut neraka? Bukan untuk membuat umatnya menakutkan, tidak. Biar mereka tidak dilempar ke neraka. Biar mereka bertobat, betul-betul bertobat. Itu tujuannya. Nabi Yesaya juga yang bernubuat ya, menerima firman Tuhan dari Allah. Jadi keras sekali. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan bangsa Israel. Jadi biar mereka betul-betul bertobat. Karena sekarang berkeras hati. Sering mendengar nubuat, tetapi tidak bertobat. Jadi itu saya menjelaskan sedikit lagi tentang penyembah berhala. Itu sama dengan perzinahan. Khususnya kemarin Yesaya pasal 46 dan 57 itu khususnya banyak berbicara tentang menyembah berhala. Yang jarang disampaikan di dalam gereja zaman sekarang. Di sini 57 ayat 5. Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu, dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang limbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Di sini Yesaya berteriak-teriak, hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu. Jadi itu begitu mencari keinginan hawa nafsu ini, terbakar itu bersemangat, berkobar-kobar untuk memuaskan hawa nafsunya. Dekat pohon-pohon keramat. Pohon-pohon keramat itu di Indonesia tidak begitu banyak ya, tapi seperti di bawah ada gambar. Itu pohon mungkin
berusia lama itu. Ribuan tahun. Sehingga di Israel biasanya di Gunung Karmel itu banyak pohon keramat itu. Jadi udah ribuan tahun, maka sering disembah. Kemudian di bawah pohon keramat atau pohon-pohon yang limbun, itu mereka menyajikan sajian untuk menyembah berhala. Dan juga orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah. Ini di sini ada gambar ya. Itu kepada dewa Molok ini. Jadi menyembelih anak-anak di lembah-lembah, kemudian membakar anak-anak di bawah ada api ya. Mengapa mereka mempersembahkan anak mereka yang mereka cintai? Sebenarnya tidak masuk akal, tetapi itu salah satu cara untuk menyatakan iman kepada dewa itu. Kalau seorang bapak sudah mempersembahkan anaknya sebagai korban, mungkin dipuji imannya. Jadi mereka menyembah, mempersembahkan anak mereka. Jadi anak kalau disembelih kemudian membakar anak-anak, berteriak-teriak anak di sini ya. Sehingga di bawah itu ada di bawah gambar ini agak kecil. Di sini mungkin memukul ya, gendeng atau mungkin alat musik biar tidak kedengarannya teriakan anak-anak ini. Kemudian pakai belerang juga ya, belerang biar cepat terbakar anaknya. Maka ini sering seperti disebut itu neraka, Gehenna. Jadi itu hal seperti ini terjadi. Kemudian ayat 6 di sini juga, padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai. Batu-batu licin dari sungai itu artinya apa? Mungkin kurang jelas ya. Tapi itu semacam apa itu? Dari sungai itu ada batu-batu khususnya agak licin karena arus sungai ya, sungai air, sehingga ya bertahun-tahun mereka batu itu ada di sana sehingga halus luarnya batu itu. Mengapa mereka membawa batu-batu licin ini? Jadi batu-batu licin ini simbol vital laki-laki. Mereka membangun batu-batu licin ini. Maka Tuhan ya, Yahweh berkata, masakan aku sabar akan hal ini? Mereka menyembah segala macam berhala, mempersembahkan anaknya, membakar anak mereka, kemudian membawa segala macam patung-patung yang mirip dengan alat vital laki-laki, kemudian disembah. Masakan aku sabar akan hal itu? Jadi Tuhan itu sangat marah terhadap penyembahan berhala ini. Kemudian di sini juga banyak juga ya. Ayat 8 sampai 9, engkau telah menaruh lambang berhalamu. Lambang berhalamu ini juga sama dengan batu-batu licin ini. Di ambing pintu masuk rumahmu. Di rumah mereka juga melakukan penyembahan berhala ini. Engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Telanjang. Engkau telah menaiki pertiduranmu dan telah melebarkannya pertiduranmu. Artinya di atas tempat tidur itu banyak pelayan perempuan berhala bersetubuh dengan laki-laki yang datang untuk menyembah. Itu terjadi. Jadi engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi ringa. Ringa itu semacam itu alat vital laki-laki ya. Engkau datang menghadap Molok. Molok ya. Dengan membawa minyak. Minyak itu yang mahal. Minyak itu untuk urapi nabi dan imam, raja. Tetapi mereka membawa yang mahal ini untuk dewa Molok ini. Banyak wangi-wangian. Jadi itu terjadi untuk bangsa Israel menyembah berhala. Maka Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Ya mungkin
Ya betapa sakitnya hatinya. Seperti selingkuhan antara suami istri. Ini terjadi. Jadi menurut pandangan kami ya zaman sekarang, bagaimana mungkin itu terjadi? Bangsa Israel melihat banyak mujizat, mengalami banyak keselamatan. Bagaimana mungkin mereka menyembah berhala seperti ini? Tetapi saudara-saudara ya, kita harus ingat, di dalam kehidupan ini juga ini terjadi sekarang. Di dalam kehidupan kita sebagai jemaat juga sekarang banyak segala macam berhala ada di dalam hidup kita, di dalam iman kita. Kita menyembah banyak hal, banyak segala macam berhala ini. Tapi di dalam gereja sekarang tidak ada yang bertobat. Di mana ada yang berteriak-teriak bertobat, menyatakan kesalahannya, yang sering menyembah berhala itu. Di mana ada pendeta yang berteriak-teriak ya, biar jemaatnya bertobat. Di mana jemaatnya yang menangis dengan sungguh-sungguh karena menyembah berhala ini. Itu maka sekarang kita mungkin di dalam gereja, di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita penuh dengan berhala ini. Jadi saudara-saudara harus periksa berhala-berhala ada di dalam hati kita. Karena ini satu kalimat dari John Calvin ya. The human heart is the factory of idols. Idols itu berhala ya. Hati manusia adalah pabrik berhala. Setiap hari kita memproduksi segala macam berhala. Jadi itu perzinahan, perselingkuhan ini terjadi di dalam iman kita. Maka kesimpulannya aku di sini satu ya, itu yang kedua. Hancurkanlah segala macam berhala dan bertobat. Bertobat itu bukan hanya kita waktu menerima Yesus Kristus kita bertobat, tidak. Setiap hari kita bertobat. Itu harus terjadi setiap hari. Jadi dengan pedoman hukum Taurat, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Itu sebenarnya hukum yang pertama itu yang paling penting. Itu sebenarnya ada kaitan dengan penyembahan berhala kan. Jadi kita periksa diri kita sendiri. Jadi berhala zaman sekarang itu apa? Mungkin ego kita, keinginan daging kita, manusia. Manusia, orang-orang juga menjadi banyak berhala. Disembah, dipuji manusia. Sebagai idola ya, idola. Pekerjaan juga menjadi persembahan. Uang juga, pendidikan juga, segala macam. Anak, mungkin keluarga. Sebenarnya ego dan keinginan daging, ego dan beberapa di sini pekerjaan sebenarnya itu perlu untuk kehidupan kita. Itu semuanya pemberian Allah. Allah yang memberi ya. Kesehatan juga, uang juga. Tetapi dia menyembah pemberian Allah itu sebagai berhala. Jadi berhala itu ciri khasnya kelihatan. Allah kita tidak kelihatan, tetapi berhala itu selalu yang kelihatan. Maka kita harus hati-hati waktu melihat sesuatu. Karena kita mudah terpikat oleh yang kelihatan itu. Kemudian pemberian Allah ini lebih diutamakan daripada pemberi. Uang perlu, tetapi jangan diutamakan. Dicintai daripada Tuhan. Pendidikan perlu, keluarga perlu, ego kita suka mungkin ya logika kita perlu, tetapi jangan diutamakan. Kalau begitu, semua pemberian Allah ini menjadi berhala. Kemudian hamba Tuhan di sini, hamba Tuhan itu salah satu salah guna ya. Istilah hamba Tuhan itu di gereja kita biasanya itu hamba Tuhan itu sering disebut pendeta. Itu tidak. Hamba Tuhan itu ya pendeta juga hamba Tuhan, tetapi tidak sama dengan hamba Tuhan dan pendeta. Hamba Tuhan itu semua orang percaya itu hamba Tuhan. Semua orang yang mengikuti Yesus Kristus itu hamba Tuhan. Jangan pendeta saja disebut hamba Tuhan, itu sebenarnya salah.
Jadi hamba Tuhan itu siapa? Itu semua jemaat yang memberitakan keselamatan Allah sebagai hambanya. Itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya kata yang sangat ironis ya. Ironis, tidak masuk akal. Maka khususnya salib Yesus Kristus itu sering disebut hikmat Allah. Dia hamba Tuhan tapi menderita. Maka di sini salah satu itu cara hidup ya. Hubungan antara Allah dan umatnya itu ada beberapa perumpamaan. Itu orang Kristen kadang-kadang hidupnya seperti hamba. Tuhan kita itu majikan kita. Maka orang percaya hidup seperti hamba. Itu cara hidup. Tetapi jangan selalu hamba. Status kita anak Allah. Anak Allah itu hidupnya seperti raja. Jadi sebenarnya hamba dan raja itu mungkin berlawanannya. Tidak nyambung. Tetapi ada sisi hidup sebagai hamba, sebagai raja. Dan juga status kita mempelai perempuan atau istri mempelai perempuan. Kalau disebut mempelai perempuan itu biasanya itu ada kaitan dengan kekudusan. Karena suami istri itu yang paling penting itu intim, kekudusan. Jadi mempelai perempuan itu harus menjaga kekudusan terhadap suaminya. Kemudian sering disebut umatnya. Kalau umat ini biasanya harus menaati perintahnya. Seperti presiden masyarakat ya. Itu masyarakat itu harus menerima pemerintahannya. Jadi itu cara kehidupan kita. Kemudian yang paling atas ya, kitab Yesaya itu pemulihan dari Babel. Yang tertulis di dalam kitab Yesaya, nubuat Yesaya itu sudah tergenapi. Langit baru, bumi baru sudah tergenapi semuanya. Tetapi akan tergenapi juga di dalam kitab Wahyu melalui kedatangan kerajaan surga ini. Jadi tafsirannya jangan waktu menafsirkan kitab Wahyu ya. Jangan menafsirkan kitab Wahyu secara sembarangan. Semuanya ada kaitan dengan kitab Yesaya. Jadi melalui kitab Yesaya kita harus menafsirkan kitab Wahyu. Banyak itu tafsiran-tafsiran zaman sekarang yang beredar itu mungkin kitab Wahyu itu ada kaitan dengan teknologi zaman sekarang, barcode, angka 666. Itu jangan tertipu ya, jangan tertipu. Semua di dalam kitab Wahyu itu setiap ayat, pasal, gambarnya semuanya sudah ada di dalam perjanjian lama. Maka harus mencari bahan dasarnya dari kitab perjanjian lama sehingga bisa menafsirkan kitab Wahyu dengan benar dengan Alkitabiah. Jadi malam hari ini ya kita sudah belajar tentang hamba Tuhan yang menderita melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya, kita menerima keselamatan dan juga untuk menerima keselamatan dan damai sejahtera kita harus menghancurkan segala macam berhala ini. Jadi harus betul-betul bertobat. Setiap hari kita harus mengakui dosa kita secara mendalam-dalamnya. Jangan sekedar aku orang berdosa, ampunilah dosaku. Itu kalau pertobatan itu tidak begitu mendalam, biasanya iman tidak bertumbuh. Saudara-saudara betul-betul mengintrospeksi diri kita sendiri, kemudian dosa kita di mana harus periksa secara teliti melalui hukum Taurat ini. Sehingga kita tahu sakitnya di mana, kesalahannya di mana, sehingga perbaikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Segala macam berhala itu kita harus dikeluarkan. Itu sangat penting, selalu bertobat. Jadi itu firman Tuhan malam hari ini ya. Saudara-saudara tetap semangat. Hampir selesai ya, 6 pasal. Tetap semangat. Itu saja. Terima kasih.